kenapa semua ibu yang melahirkan selalu taruhan nyawa? Betul tidak? Bahaya. Ibu melahirkan itu bahaya sekali. Tidak ada risiko lebih besar bagi dokter apapun juga kecuali menolong persalinan. Itu risiko besar. Nah, itu ayat 8. Ayat 10. Sekarang fungsi papa ada berapa? Di ayat 10 ada 3 fungsi papa. Adil, saleh, tak bercacat. Ya, garis bawahi itu 3 yang pertama. Kami berlaku di antara kamu seperti Bapa. Kamu tahu? Saya ulangi. 6 fungsi Bapa. 1, adil. Betul, adil pertamanya tadi ya. 2, saleh. 3, tak bercacat. Itu ayat yang ke-10. Ayat 11, menasehati. Ada kata itu. Yang ke-5, menguatkan hati. Yang ke-6 ayat 12, meminta dengan sangat. Saudara tambahkan kata mendisiplin. Udah? Mari kita lihat. Kalau perlu saudara buat 2 tabel, mama dan papa. Tulis ya 4 dan 6. Nanti kita akan melihat. Nah, sekarang secara sepintas saya tanya begini kepada saudara. Dari firman itu kita menemukan siapa pembentuk karakter mama atau papa. Pembentuk karakternya, lihat, mama atau papa? Papa. Kan ada kata mendisiplin, ada kata menguatkan hati, ada fungsi menasihati. Nah, lihat fungsi menasihati. Waktu kita masih kecil atau sekarang saja anak-anak kita, ini luar biasa, saudara. Semua anak-anak di dunia, ayo, biasanya anak-anak itu mama atau papa yang dicari? Mama. Mengapa anak-anak itu bisa tahu mamanya diminta nasihat? Maaf ya, mama-mama jangan tersinggung. Anak-anak itu ngerti mama itu gampang, apa-apa pasti boleh. Nah, mengapa mama itu lemah? Wajar. Karena 2 hal. Susahnya mengandung dan susahnya melahirkan membuat mama nggak bisa tegas kepada anak. Padahal di dalam peraturan surga, penasihat di tangan siapa? Di tangan papa. Karena papa lebih objektif, papa itu lebih tegas. Maka itu sebetulnya laki perempuan secara psikologis itu nggak bisa menikah. Karena kita 2 ini kodratnya bertolak belakang. Laki-laki selalu jalan pakai otaknya, pakai logikanya, pakai ide-idenya, pakai pikirannya. Perempuan jalan pakai perasaannya. Maka itu kalau kita dengar perempuan bicara, menurut perasaan saya, menurut perasaan saya, itu perempuan. Kalau laki bilang, menurut pendapat saya, bayangkan bagaimana mau bersatu antara otak dengan hati. Nggak akan ketemu. Saudara bisa bayangkan seberapa panjang pun rel kereta api yang cuma jaraknya sekian meter, nggak akan pernah ketemu itu. Betul nggak? Nah, seperti itu suami istri. Tapi papa kita luar biasa. Satu-satunya Tuhan yang memberi hierarki pernikahan yang sehebat itu cuma papa kita. Laki-laki jadi suami itu kepala, perempuan yang jadi istri itu tubuh. Nah, kalau kepala dengan tubuh nyatu, nggak ada masalah. Season kedua nanti kita akan bahas masalah ini. Saya lanjut lagi sekarang. Nasihat itu mutlak bagi anak-anak. Kenapa? Anak yang bertumbuh dewasa tanpa ayah, kenapa kecenderungan anak itu liar? Maaf, ya atau tidak? Kenapa? Ya ini figur ini tidak ada yang menasehati, artinya memberi arah dalam perjalanan hidup, memberi petunjuk. Mama jangan tersinggung, nggak akan pernah bisa mendisiplin, nggak akan. Mama itu toleransinya terlalu banyak pada anak, maka itu mendisiplin haknya papa. Ayat yang ke-12 tadi. Nah, saya akan ambil 2 yang terakhir, 5, 6 dan 5. Mendisiplin dan menasihati. Mari kita buka 1 Raja-Raja 1 ayat 6.
Ini keluarga yang diurapi, namanya Daud, tapi pun hancur keluarganya. Kenapa? Karena Daud tidak memperlakukan hierarki surga yang dia harus kerjakan. Salah seorang silakan baca 1 Raja-Raja 1 ayat 6. Ayo, siapa aja boleh? Silakan, Pak Roni. Oh ya. Saudara, Adonia, kalau kita baca kisahnya, membuat malu dan sakit hati bapaknya, ya atau tidak? Mengapa Adonia jadi sekurang ajar itu? Ternyata rahasianya ada di 1 Tesalonika 2 tadi, dan diakui selama hidupnya bapaknya tidak memperlakukan 2 fungsi yang terakhir, mendisiplin dan menasihati. Papanya membiarkan dia, nggak pernah ditegur sekalipun seumur hidupnya loh. Ngeri sekali. Maka itu maaf, yang jadi oma di opa jangan marah, tapi saya harus ngomong, jangan sekali-kali oma dan opa mau dititipin cucu untuk dididik. Awas. Kenapa yuk? Kenapa saudara tertawa? Jawab dulu, kenapa? Nah, karena opa oma itu selalu memanjakan cucu. Apalagi kalau yang cucu perempuan kayak omanya. Wah, omanya bangganya luar biasa. Dibawa kemana-mana, dipamer-pamerkan itu cucunya kayak omanya, juga omanya. Ada. Maka itu mengapa cucu-cucu bisa milih, nggak mau tinggal sama papa mama, opa oma saja. Karena papa boleh. Celaka ini, saudara, celaka sekali ini. Serius, saudara. Firman itu luar biasa. Saya tahu di Manado banyak cara seperti itu. Nanti papa mama jalan-jalan terus, anak titipin oma opa, jangan sekali. Rusak anak itu. Belajarlah di dalam Yesaya 65 ayat 22 ada firman begini. Ya, nggak usah dibuka, nggak apa-apa, catat saja. Yesaya 65 ayat 22. Umur umatku sepanjang umur pohon. Saya bingung, kok umur pohon? Ya, setelah saya belajar, kita lihat pohon itu kalau baru mulai bertumbuh, masih muda, lalu dia tumbuhnya miring, kita biarkan. Setelah dia tua, kita baru sadar dia miring, nggak bisa dikembalikan. Itu arti ayat Yesaya 65 ayat 22 itu. Maka itu mendidik anak dari kecil itu penting, dan harus ada 2 figur yang namanya papa dan mama. Kalau papa yang tegas, bukan keras ya, nanti mama yang membalut dan menyembuhkan. Maka itu keluarga-keluarga muda, hati-hati. Mengapa? Maaf, jangan tersinggung ya, jangan tersinggung. Mengapa anak-anak pertama seringkali bermasalah? Kenapa anak kedua seringkali lebih hebat daripada anak pertama? Ya. Betul? Karena anak pertama itu anak percobaan. Maaf ya, anak pertama itu anak korban kebingungan. Karena masing-masing pribadi yang namanya papa mama ingin menanamkan sesuatu, anak jadi bingung. Nanti mama ngomong begini, papa ngomong begitu. Yang mana ini? Saudara, dan itu terjadi. Maka itu tolong rekan-rekan gembala, mbak-mbak Tuhan, kalau konseling pernikahan, masukkan ayat ini supaya tahu role-nya, peranannya itu tahu. Sampai masalah mendidik anak pun kita beritahu. Harus kita tahu betul akan hal itu. Terima kasih. Hebat sekali bukan? Jadi mendisiplin dan menasihati itu tugasnya papa. Nah, di sini kita belajar mengapa setan merusak ayah, supaya anak-anak nggak punya penasihat dan nggak punya pendisiplin, hancur hidup mereka. Jahat sekali. Mengapa jumlah anak lahir tanpa ayah makin banyak? Mengapa di tanah kita ini begitu banyak anak pakai fam mama, fam oma? Karena papanya nggak tahu ada di mana. Ini masalah besar. Kalau bicara kami siap membangun, tapi orangnya kita nggak bangun dulu, hancur. Kalau kita di tanah Minahasa, di tanah Kristen ini tidak segera mengalahkan setan yang merusak